Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, tiba saatnya Anda ikuti kajian Kitab Targhib wa Tarhib, rangkaian hadis-hadis yang tercantum dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adim Al-Qawi Al-Mundiri. Anda bisa bergabung melalui SMS 085 277 999 101, telepon 0295 385 877, fanpage ataupun Twitter @paspati, dan grup Pas Spasi FM Spasi Pati saat acara berlangsung. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM pasti. Selamat pagi Mitra Pas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Kitab Hadis Targhib wa Tarhib bersama pengasuh dari acara ini, yaitu beliau Abah Yai Mukhlisul Hadi Khairon, yang juga pengasuh pesantren dan majelis Dzikir Raudhatus Salam Tambah Harjo Runting Pati. Dan Mitra Pas, Ovi hadir di pagi hari ini tentu juga akan mengangkat tema yang sangat menarik. Masih melanjutkan tema kemarin Mitra Pas, ancaman laki-laki memakai sutra dan emas. Telah rawuh beliau Abah Yai Mukhlisul Hadi Khairon. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Yai ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Walaupun nampaknya juga sayah ini kayaknya Yai. Ya, ngantuk pasti. Dan Mitra Pas, Anda tentu bisa bergabung di pagi ini di SMS maupun WhatsApp 085277999101, juga telepon 02953858877. Ancaman laki-laki memakai sutra dan emas, monggo silakan Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, ila hadratina bil Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ila hadrati jamil masyaikhina wa muallimina wa murabbi rukhina, khususan muallifi hadzal kitab, syaikhulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menerangkan tentang at-targhib min lubsil harir wa tahalli bidzahab. Masih menerangkan tentang larangan memakai sutra dan emas bagi laki-laki untuk berhias. Hadis ke 3154. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, lan kacrita saking sahabat Abi Hurairah, mugi Allah ridhani dateng Abi Hurairah, yen anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak temene Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ngendikan Kanjeng Rasul, ngendikanipun mantes sapane wong labi salah nganggo sapa man al-harira ing sutra fit dunya ing dalem dunya, lam yalbashu mongko ora bakal nganggo sapa manhu ing sutra fil akhirah ing dalem akhirat. Wa man lan sapane wong syariba lamun ngombe sapa man al khamra ing khamr fid dunya ing dalem dunya, lam yashrabha mongko ora bakal ngombe sapa man ha ing khamr fil akhirah ing dalem akhirah. Wa man sapane wong syariba lamun ngombe sapa man fi aniyatiz zahabi ing dalem wadah emas wala fi lan perak,
lam yashrab mongko ora ngombe sapa man biha kelawan wadah fil akhirah ing akhirat. Summa qala tumuli ngendikan Kanjeng Nabi libasu ahli jannah utai pakaiane penduduk swarga wa syarabu ahli jannah iku umbenane penduduk swarga wa aniyatu ahli jannah lan wadah perabote ahli swarga. Rawahul Hakim wa qala sahihul isnad. Diterangkan dari sahabat Abu Hurairah dalam riwayat Imam Hakim, kata beliau hadis ini sahih sanadnya. Abu Hurairah berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang memakai sutra di dunia maka tidak akan memakai sutra di akhirat. Barang siapa yang meminum khamr di dunia maka tidak akan minum khamr di akhirat. Dan barang siapa yang menggunakan perabot dari emas dan perak maka kelak di akhirat tidak bisa minum dan menggunakan perabot itu. Kemudian Nabi berkata, itu adalah libasu ahli jannah. Sutra adalah pakaian ahli atau penduduk surga. Khamr adalah minuman penduduk surga. Perabot emas perak adalah perabot penduduk surga. Jadi ini menunjukkan bahwa kemewahan, kelezatan di dunia ini itu tidak pantas bagi seorang mukmin. Dalam bahasa lain, orang mukmin di dunia ini tidak boleh bermegah-megah, tidak boleh berenak-enakan. Sutra dalam bentuk fisiknya adalah kain yang terbuat dari ulat sutra yang tentunya nilainya mahal dan sangat mahal sekali. Sebagai simbol kekayaan, simbol bahwa dia adalah orang yang kaya raya, bukan hanya kaya tapi kaya raya. Bukan hanya jutawan tapi miliarder, bukan punya miliarder tapi mungkin triliuner mungkin ya. Begitu kayanya sampai bajunya aja dari sutra. Dan orang mukmin tidak boleh atau tidak pantas bermegah-megah di dunia. Karena di akhirat atau di surga kelak itu adalah simbol-simbol sebagai simbol penduduk surga yang bajunya terbuat dari sutra. Jadi orang mukmin tidak boleh paribasane kuat gawe istana ning gone donya ki ya wis gak sumben wae cukup ning gone akhirat. Ning donya ki mung sak mati yo. Begitu juga tentang pakaian. Begitu juga tentang apa itu? Tentang minuman. Khamr itu kullu muskirin khamrun gitu kan. Setiap yang memabukkan itu khamr. Khamr itu hal yang semacam apa, zat adiktif yang membuat orang itu teler gitu, khamr masuknya. Ya, jadi sesuatu zat yang membuat orang itu hilang akalnya karena merasa melayang, terbang, lupa daratan dan sebagainya. Karena lupa daratan dia terbang, enak terbangi gitu, sehingga lupa daratan dia terbang terus gitu. Itu khamr. Sesuatu yang membuat orang fly, bikin terbang itu ya. Itu. Jadi setiap yang memabukkan itu khamr. Jadi minuman yang membuat orang nikmat begitu tidak pantas dinikmati di dunia. Karena minuman ahli jannah penduduk surga itu semacam itu. Tapi juga jangan dibayangkan seperti barang-barang dunia. Wah, kan ada anak muda, khamr itu minuman penduduk surga. Jadi tak ombe sik wong aku bakal mlebu swarga gitu ya. Ini hanya satu ilustrasi ya, karena surga yang sesungguhnya itu mala ainun ro'at wala udhunun samiat wala khatra qatul bashar. Tidak ada mata yang pernah memandangnya, tidak pernah ada telinga yang mampu mendengarkan, dan tidak pernah ada hati manusia yang membayangkan seperti apa surga itu. Jadi ilustrasi, satu gambaran kenikmatan yang itu hanya patut dinikmati kelak ketika di surga, jangan di dunia. Begitu juga tentang perabot-perabot emas dan perak, itu adalah perabot penduduk surga, jangan digunakan di dunia. Maka ulama sepakat berhubungan dengan hadis ini,
ketiga hal ini diharamkan bagi umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis selanjutnya wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, ngendikan Uqbah bin Amir, uhdiya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam furuju haririn. Uhdiya den paring hadiah. Den paring hadiah li Rasulillah kedue Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam furujun apa pakaian. Pakaian. Furuju harin apa pakaian sutra. Jadi kalau furujun berarti bentuknya bukan seperti gamis, bukan thiyabul Arab, tapi cenderung ya pakaian umum gitu ya. Furujul haririn, pakaian sutra. Fala bisahu mongko ngagem sinten Rasulullah ing furujul harir. Tsumma sholat muni sholat kanjeng Rasul fi ing dalem pakaian niku wau. Suman sorofatu muli mengu sin Rasul, fanaza'ahu mongko nyopot sin Rasul ing pakaian naz'an kelawan nyopot tenanan syadidan hali banget. Kal karihi kaya dene geding Kanjeng Rasul lahu gitu pakaian. Sumaqala tu muli ngendikan Kanjeng Rasul layam bagi ora prayoga hadza ing iki pakaian lil muttaqin kedhe wong kang takwa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diterangkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari wa Muslim bahwasanya Rasulullah pernah mendapat hadiah pakaian bisa jadi itu pakaian baju atasan, tapi yang jelas bukan thiyabul Arab, bukan pakaian Arab, bukan thawbul Arab, bukan qamis, bukan jubah, tapi ya mungkin pakaian model biasa gitu ya. Kemudian Nabi memakainya itu. Jadi Nabi mendapat hadiah pakaian dari berbahan sutra, kemudian Nabi memakainya, kemudian digunakan untuk sholat. Setelah itu kemudian berpaling Nabi dan melepaskan baju itu, fanaza'ahu naz'an syadidan. Kanjeng Nabi kemudian melepas dengan segera, dengan ketatnya, dengan ringkasnya. Kal karihi lahu, seperti Nabi benci terhadap pakaian itu. Sumakola kemudian mengatakan tidak pantas, layam bagi hadza lil muttaqin, tidak pantas pakaian ini bagi orang takwa. Nah, ini menunjukkan mungkin waktu itu Nabi bisa jadi belum tahu kebahannya dari sutra. Kenapa Nabi juga memakai kemudian menggunakan untuk sholat? Bisa jadi untuk menyenangkan yang memberi. Bisa jadi itu boleh tapi tidak baik kemudian ditahan. Nah, ini ada beberapa muatan. Karena Nabi itu akhlaknya mulia, tidak mungkin mengecewakan orang karena keharaman sutra hanya ketidakpantasan bagi orang takwa yang bermegah-megah itu. Jadi haram yang hanya yang tidak menimbulkan fasad atau mafsadah, tapi haram yang kecenderungan menimbulkan satu kesombongan gitu. Sehingga Nabi menerima hadiah itu. Dan bisa jadi ini juga ajaran Nabi, kalau dikasih hadiah seseorang apapun wujudnya, terimalah. Karena pada waktu itu sudah ada larangan memakai sutra, tapi Nabi tetap dipakai. Diterima pertama. Nomor 2, dipakai, diterima, dipakai, dikandung maksud berarti menyenangkan hati yang memberi biar tidak tersinggung. Kemudian digunakan untuk sholat. Nah, ada beberapa, berarti ketika kita mempunyai, ketika kita diberi seseorang, maka terimalah dengan suka hati. Kemudian jangan menunjukkan ketidaksukaan. Mbah cocok mbah ora, yang penting ditompo gitu. Nomor 2, diberi apapun orang ya diterima wujudnya. Kemudian gunakan untuk kebaikan. Nah, baru kalau tidak cocok baru dilepas
disimpan atau dibuang atau diberikan pada orang. Nah, ini ada beberapa muatan akhlak yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW. Nah, karena berbahan sutra maka ini tidak pantas bagi orang takwa. Orang takwa itu ya biasa-biasa saja. Lamun kuat baju regane 50 juta ya lega sing 500 wae. Lamun kuat 500 ya sing rega 200 wae itu ya. Jadi kesederhanaan dan kesahajaan adalah ajaran Rasul Muhammad SAW. Hadis selanjutnya, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu, lan kacerita sing Hudzaifah radhiyallahu anhu kolang dan Hudzaifah naha wis nglarang sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashroba ing yen to ngombe kita fi aniyati dzahab ing dalem prabote wadah emas wal fiddah lan perak. Wa naqula lan yen to mangan kita fiya ing dalem aniyah wa an lubsil harir lan saking nganggo sutra wa dibaji lan sutra lan pakaian-pakaian alusan atau pakaian-pakaian kebesaran, wa an tajlisalan yento lungguh ali ngatasé sutra. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Diterangkan dari Hudzaifah radhiyallahu an bahwasanya Nabi melarang kita an-nashroba, kita meminum fi aniyati dzahab wal fiddah. Ini jelas sudah mahkum bahwasanya Nabi melarang meminum menggunakan perabot, entah itu gelas atau piring atau sendok atau mangkok terbuat dari emas dan perak. Emas dan perak. Bahkan termasuk khatim, cincin ya, cincin. Wa annaqula fiha, dan tidak boleh memakan kita menggunakan perabot itu, minum dan makan tidak boleh. Maka fix sepakat haram menggunakan perabot emas dan perak. Kemudian wa an lubsil harir, dan menggunakan pakaian berbahan sutra. Pakaian sutra, jelas sudah. Wadibajilan, pakaian alus dalam arti pakaian mewah. Pakaian mewah bimakna nau'umin qumasyil fakhir jiddan ya anna labsuhu minal kibri. Pakaian gamis yang mahal, yang itu sangat cenderung bagi siapa yang menggunakan bisa menjadi sombong. Nek cara sarung mungkin yo sarung merek tertentu yang harganya sampai puluhan juta gitu ya, itu ya, umat Islam walaupun mampu dilarang dalam arti nanti bisa menyebabkan sombong atau memakai sesuatu yang menjadikan orang itu bisa sombong. Ya, li'anna labisahu minal kibri. Apa mungkin jam tangan yang harganya sampai miliatan itu ya. Sehingga orang itu kalau memakainya bisa menjadi sombong gitu. Jadi menggunakan sesuatu yang mahal berlebihan yang kalau dipakai itu menjadikan dia itu sombong, angka, jumawa ya, itu tidak boleh. Nabi melarangnya itu. Wa an najlisa alai, dan tidak boleh duduk di atas bahan-bahan sutra. Ini tidak boleh. Jadi memakai emas, menggunakan perabot minum, makan minum emas perak tidak boleh. Memakai, mendudui berbahan sutra tidak boleh, termasuk sesuatu yang sifatnya berlebihan, kemewahannya bagus sehingga kalau dipakai kecenderungan orang itu menjadi sombong. Nah, itu tidak boleh. Mungkin juga termasuk kendaraan ya, kendaraan yang kalau dipakai menjadikan orang itu
pokoknya mendeleh. Nah, itu yang mahal apa Lamborghini gitu ya. Tapi ini larangan di sini dengan pertimbangan yang menyebabkan siapa yang memakai yang menggunakan sombong. Tapi berarti untuk ad-dibaj kalau yang tidak sombong ya tidak mengapa. Mungkin kendaraan ya yang merek tertentu yang harganya miliaran tapi dia hatinya biasa, ayo enggak apa-apa. Pakaian yang merek tertentu, model tertentu dipakai tapi dia hatinya biasa, ya enggak apa-apa. Jadi kekhawatiran kayak yang memakai nanti bisa sombong gitu. Atau sesuatu yang menyebabkan kalau dia gunakan atau dia pakai menjadikan dia sombong, itu sebaiknya dihindari. Walaupun kuat, walaupun milik sendiri. Nah, hadis ini diterangkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya. Hadis selanjutnya waruya lan den terangake an Umamah radhiyallahu anhu, sangi Umamah radhiyallahu anhu kala ngendikan Umamah kala wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhipun la yastamti'u bil harir man yarju ayyamallah. La yastamti'u aja ngalap seneng sapa wong bil hariri kelawan sutra. Man sapa wong yarju kang ngarep ayyamallah ing dina-dinane ing dalem atau ing dalem tanggungane Allah. Rawahu Ahmad. Dalam keterangan Umamah radhiyallahu an riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah pernah bersabda begini, kamu jangan istimta' dengan harir. Nah, harim istimta' dengan harim, nah, ya boleh kalau harim istri. Harir ya, sutra. Kamu jangan seneng-seneng dengan sesuatu yang berbahan sutra. Jangan berbangga-bangga, jangan berenak-enakan sesuatu yang berbahan sutra. Itu tentu bagi orang yang kepingin dapat tanggungan, dapat naungan, dapat tempat di sisi Allah, yaitu di surga. Itu mengartikan bahwa orang-orang yang ingin surga Allah, orang-orang yang bahwasanya akhirat itu khairul minal ula, akhirat itu darul baqa, yang meyakini surga adalah segalanya dalam arti kekal, akhirat adalah abadi, kehidupan di surga adalah selamanya, kehidupan akhirat lebih baik daripada dunia, maka meninggalkan istimta' bil harir wa bil dhahab, meninggalkan bermegah-megah, bermewah-mewah, bersenang-senang dengan yang sifatnya kemewahan. Ya biasa. Maka istilahnya perabot saja kan ada perabot yang bintang tak berbintang, bintang 3, bintang 5, ada bintang 7, ada bintang 9. Kalau bintang 9 ya bintangnya NU, bintang 7 ya obat sakit kepala. Kalau bintang 5 itu standar hotel itu ya, yang perabotnya mewah, look semua, yang cendoknya aja gedene sak kop. Nek makan moyo gitu ya. Ada yang bintang 3 yang standar dan sebagainya. Itu aja sudah, itu membayangkan kemewahan semacam itu sudah begitu ya. Apalagi kalau masih berbahan emas lagi, itu kan sangat luar biasa. Kalau Mas Hadi atau masih apa ya, Mas penyiar gitu ya, ini emas simbol kemewahan, dan itu Islam melarang. Jangan bermegah mewah, jangan bersenang-senang dengan sifatnya kemewahan. Ya, kemewahan di dunia kalau ingin hari-harimu kelak bersama Allah dalam tanggungan Allah. Hadis selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu mireng ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidaw Kanjeng Rasul innama yalbasul harira fid dunya man la yarju ayalbasahu fil akhirah.
Innama yalbasul harira angin pestine nganggo sutra fid dunya ing dalam dunya iku man wong layar cukang orang Arab sapa man ayal bisahu yen to nganggo sapa man ing sutra fil akhirah ing dalam akhirat. Qul Hasan wa ma balu aqwamin yablughukum hadza annabihim wa yaj'aluna harira fi thiyabihim wa buyutihim. Dalam keterangan Abu Hurairah, riwayat Abu Hurairah dalam riwayat Imam Ahmad, bahwasanya Nabi berkata, sesungguhnya memakai sutra di dunia adalah atau pengguna penikmat sutra di dunia adalah orang yang tidak ingin berpakaian di akhirat. Dalam arti kalau di dunia sudah bermegah mewah dengan pakaian, perabot, bagi pakaian yang berbahan sutra, maka tentu dia tidak akan berpakaian. Dalam arti kelak akan telanjang di akhirat karena dia telah mendahului produk surga itu. Telah mendahului produk surga. Kemudian sahabat Hasan menceritakan hal itu telah disampaikan dengan sangat oleh Rasulullah yang telah menjadikan sutra haram untuk dipakai laki-laki mukmin ya. Hadis selanjutnya wan Anas radhiyallahu anhu qala ngendikan Anas qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahallat ummati khamsan fa alaihim ad-damaru. Idza stahallat nalikane wis amrih ngalalno sapa umat ingsun khamsan ing perkara 5 fa alaihim mongko tetep ing atase umat ad-damaru apa perang. Ad-damar maknane perang. Wal azab perang lan siksa. Perang dan siksa. Apa itu 5 ketika sudah dihalalkan bagi umat Nabi? 1 idza dhaharat tala'un. 1 ketika telah nampak mereka saling melaknat. Ketika mereka saling melaknat ay la'inu ba'dhum ba'dhan. Al-la'inu ba'dhum ba'dhan. Kama yaf'alu fi hadzal ayyam, fi hadzal sa'ah. Jadi ketika umat sudah saling melaknat seperti saat ini telah terjadi umat saling melaknat gara-gara pernyataan Pak Menteri yang dipelintir orang, kemudian umat Islam saling melaknat. Ya, yang gagal faham juga melaknat, yang gagal tidak membaca apalagi. Kemudian terprovokasi, bahkan begitu cepatnya sekarang media itu menyampaikan berita-berita semacam itu. Nah, ketika umat sudah saling melaknat, at-tala'un ya ay la'inu ba'dhum ba'dha kama yaf'alu fi hadzal ayyam fi hadzal syahr fi hadzal sanah al-an. Maka apa tadi akan terjadi azab, perang, wabah, ketidaknyamanan. Ya. Kalau dulu identiknya yang melaknat adalah umat Islam dan selain Islam, sekarang justru umat Islam itu sendiri. Umat Islam yang dipecah belah, umat Islam yang diadu domba, entah siapa, entah buzzer bayaran, entah bayar muslim atau bayar kafir, kita tidak tahu. Tapi mereka semua lihatlah di media sosial saling menyerang. Entah tidak peduli Habib, tidak perlu kiai, semua diserang. Bahkan terkadang kiai dan Habib ikut menyerang. Bukan orang pinter pun semua seolah-olah begitu mudah tersulut, mudah mencaci maki. Padahal Tuhan mereka sama, Nabi mereka sama, kitab mereka sama, hadis mereka sama. Bisa jadi mazhabnya sama, teologinya sama, tapi tetap saling menyerang karena hanya beda kelompok. Ini kelompok kadrun, ini kelompok satu apa namanya, Mas? Kadrun dan apa itu?
Itu cebong. masa lalu ya. Itu walaupun itu masa lalu tapi ternyata masih membekas. Masih sampai saat Akhirnya ini. masih menjadi tirani sampai sekarang dengan masyarakat. Ini kelompok kadrun, ini kelompok non kadrun gitu ya. Ini kelompok ustadz ini kelompok ini. Apalagi jelas ini faham ini dan faham itu. Mereka saling melaknat, saling menyerang, saling merendahkan, saling menjatuhkan. Padahal itu haram semua. Terhadap seorang mukmin tidak boleh. Ketika dalam haji wadaknya Rasul, ketika khutbah di Mina, Nabi mengkhutbahkan fi yaumi hadza ka harami yaumi hadza. Di hari ini, seperti kemuliaan hari ini, kuwasiatkan kepada kalian semua wahai manusia. Wahai orang mukmin, diharamkan atas kalian harta, darah, harga diri dan seterusnya. Orang mukmin dan orang mukmin itu haram merendahkan, haram mencaci maki, haram saling melaknat. Bukan hanya harga dirinya, hartanya, nyawanya, darahnya tidak boleh diganggu. Semenjak Nabi khutbah di dalam haji wada itu dipertegas sekali dalam khutbahnya. Tapi lihat sekarang umat, mereka pun tahu tentang hadis itu, mereka pun bahkan membaca berulang-ulang, tapi kenyataan saling menyerang di media sosial, saling menyerang mimbar dan mimbar, saling menyerang buku dan buku, saling menyerang media dan media, saling melaknat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga umat ini semakin baik. Kalau ini terjadi, maka yang terjadi fa'alaihim ad-damar, yang adalah perpecahan perang dan siksa. Kemudian wasyaribul al-khumura. Wasyaribulan padha ngombe sapa umat al-khumura ing khumer. Ketika khumer sudah menjadi minuman kesenangan, dalam arti khumur di sini adalah narkoba. Ketika narkoba sudah menjadi pilihan, pelarian, bahkan penenang jiwa, maka yang ada adalah ad-damar, ya, peperangan, ketidaknyamanan, azab, bala. Mungkin ini penyebab diantara kenapa ada COVID dan sebagainya. Mungkin karena umat sudah menjadikan 5 hal ini menjadi kesenangan. Kemudian wala bisulan padha nganggo sapa umat al-harira ing sutra. Kalau ini mungkin ya jarang karena sutranya juga ndak ada. Kalau ada mahal. Wattakhudhu lan padha ndadekake sapa umat al-qainat ing biduan-biduan dadi penghibur. Ya, menjadikan biduan sebagai kelangenan. Lihatlah sebelum pandemi, orang punya hajatan apa aja, bahkan Pak Kaji sekalipun, Pak Santri sekalipun kalau punya hajatan, sunatan, apalagi manten, yang diundang bukan Pak Kiai, tapi Pak Biduan, ya Mbak Biduan. Bahkan terkadang bukan biduan yang asli perempuan, mohon maaf, orang yang tidak jelas entah kelaminnya itu juga ikut diundang. Dan ini marak, bahkan menjadi tren di tengah masyarakat muslim, bahkan mereka yang telah berhaji, mereka yang telah menyantri, itu menjadi pelengkap dalam pesta-pesta mereka. Wattakhadul qainat. Qainat itu biduan, maknanya biduan. Jadi menjadikan biduan sebagai penghibur lara, kelangenan. Nah, sekaya ngene, azab, bala, corona hilang, omikron nanti abikron, nanti bar umi dan abi nanti. Ya, naudzubillah min dzalik itu. Kenapa? Karena umat telah menghalalkan, menjadi kelangenan 5 hal itu. Kemudian waktafar rijalu birrijal, mereka lelaki dan lelaki saling mencintai, saling istimta, apa dalam bahasa sederhananya ya lesbi, pelaku homoseks, wanisa binisa, perempuan dan perempuan lesbi,
ya, atau yang biasa dikumpulkan dalam apa itu istilah LGBT. Ya, kalau sudah marak maka ad-damar, akan terjadi perang, wabah, siksaan, bala turun semua. Rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Wa isnaduhu qawi, dan sanadnya kuat. Jadi umat Islam harus memperhatikan hadis ini, kita harus memperhatikan hadis ini. Ketika 5 hal ini sudah dianggap biasa, istihalat bermakna ya menganggap halal, menjadikan halal bermakna menjadikan kelangenan ya. Maka yang terjadi adalah penyakit, perang, siksa, bala, tidak enak hidup ning dunya niki. Maka jangan saling laknat di antara sesama. Tinggalkan narkoba, tinggalkan kemegah-megahan, kemewahan, termasuk sutra tadi, tinggalkan biduan. Jadi dalam arti monggo berpesta, monggo punya hajatan, bertakniah adalah satu bagian daripada kehidupan dan hidup di dunia. Tapi berhibur juga monggo, tapi yang dilarang jangan. Ya, kalau harus nyanyi, ya nyanyi yang sholawat. Ya gitu ya. Wah, anak-anak samroh pada gitu. Nah, mungkin itu pilihan yang terbaik karena namanya mukmin itu ya ada batasan itu. Namanya iman itu yang membatasi kita, tidak kemudian los-losan itu. Wah, ra kepenak nek ngono. Itulah konsekuensi bagi orang mukmin. Ketika kita sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita itu sudah disuruh memilih yang halal yang boleh dilakukan, yang haram dosa kalau kita lakukan. Kemudian perilaku waktafa ar-rijal birijal wanisa homoseks dan lesbi atau LGBT. Nah, ini ketika sudah marak ya naudzubillah min dzalik, tentu balak besar, azab besar akan ada di muka bumi ini. Semoga bermanfaat. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Dan Mitra Pas, nanti di segmen selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk Anda. Tentu bisa bergabung di SMS maupun WhatsApp 085277999901 maupun juga telepon Mitra Pas di 0295385877. Kami akan segera kembali. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Mitra Pas FM, Anda masih mengikuti kajian Kitab Targhib wa Tarhib, rangkaian hadis-hadis yang tercantum dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adim Al-Qawi Al-Mundiri. Anda bisa bergabung melalui SMS 085 277 999 101, telepon 0295 385 877, fanpage ataupun Twitter @paspati, dan grup Pas Spasi FM Spasi Pati saat acara berlangsung. Selamat mengikuti. 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Mitra Pas, Anda masih bersama saya Ovi dan juga tentu Abah Yai Mukhlisul Hadi Khairon dengan kajian Kitab Targhib wa Tarhib, pembahasan kita yang sangat menarik, larangan atau ancaman laki-laki memakai sutra dan emas. Sudah banyak ini ya rupanya yang menggerutu kita di pagi ini karena memang nampaknya haus akan ilmu pengetahuan, ilmu agama ini luar biasa ya. Ada dari Ibu Amin di Winong. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cincin pertunangan saya jual karena ada kebutuhan. Itu gimana Abah? Mohon pencerahannya karena pendapat orang itu macam-macam. Enggak apa-apa daripada ngutang. Simpel ya. Iya kan, tidak ada kaitan dengan hukum pernikahan, tidak ada syarat rukun pernikahan. Itu kan hanya budaya saja. Cincin tunangan, lamaran motor mobil,
dengan istilah wong pati keras lur ya. Itu kan tidak ada hubungan dengan pernikahan yang baku, tidak merupakan syarat dan rukun nikah. Jadi ya terserah sesuai ke situasi dan kondisi gitu ya. Sebetulnya begini, prinsip hidup itu enak aja ya. Kalau wayah beli ya beli, wayah jual ya jual gitu aja. Wong dunia ini tidak perlu diabadikan dan tidak ada yang abadi aja. Nyawa aja bakal hilang kok. Pernikahan yang nikah 30 tahun juga banyak yang cerai kok. Bahkan 40 tahun ya cerai ya. Itu di para artis itu kemarin nggak sengaja lihat TV kok nikah 30 tahun kok ya. Orang tuanya siapa itu artis perempuan yang terkenal itu ya. Kok yo cerai gitu ya. Apa ya gara-gara cincinnya terjual, masih kok cincinnya. Jadi itu tidak ada hubungan ya, tidak disimpan ya. Baik dijual, kalau butuh ya enggak apa-apa. Kalau malah dihubungkan, ada satu dawuh pernah dapat ijazah itu begini malah. Kalau kamu ingin usaha dalam, katakan pengantin baru kalau ingin sukses dalam usaha, itu yang dijadikan modal memang adalah apa? Sesuatu hal yang berhubungan dengan pernikahan, mungkin emas kawinnya, atau ya lamarannya dan sebagainya, jadikan modal untuk awal. Tapi ini juga ini mitologi yang tidak bisa dipertanggungjawabkannya. Jadi dijual ndak apa-apa, dimasihkan ndak apa-apa, pakai cincin tunangan boleh, ndak pun boleh, cincinnya emas boleh, batok ya boleh, ndak apa-apa lah ini. Itu tidak ada sangkut paut dengan syarat dan rukun pernikahan. Yang penting mas pengantinnya tetap ada ya. Ya, mas kawin itu sudak namanya. Itu yang menjadi syarat, itu yang disebutkan dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai atau yang trennya begitu. Itu yang penting. Kalau cincin tunangan tidak masuk mas kawin tidak masih disebut itu mah justru tidak penting itu ya, tidak penting itu. Iya. Ada juga yang sudah meramaikan di pagi ini. Terima kasih ada dari Bang Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Seberapa beratkah ancaman tentang khamar? Bagaimana antara penjual dan pembeli? Bagaimana dengan orang yang diperintah untuk membelikan minuman khamar, akan tetapi orang yang diperintah tadi tidak ikut pesta khamar, hanya disuruh membelikan? Dan apakah diperbolehkan minum khamar akan tetapi tidak sampai fly? Bilangnya hanya untuk jamu. Mohon pencerahannya Abah. Bagus sekali itu. Ini memang terkadang menjadi dilema kalau dengan istilah aku mau ngombe sithik kok, mau ngraeni kok, mau nggo jamu kok gitu ya. Sesungguhnya rumusnya begini, rumusnya pertama itu kullu muskirin haramun, itu hadis Nabi. Kullu muskirin haramun wa kathiruhu haramun qaliluhu haramun. Setiap yang punya efek memabukkan apa saja itu haram, itu khomer, masuk kategori khomer itu. Apa saja, bisa minuman, makanan, obat-obatan atau bau-bauan yang menjadikan fly, ya, maka itu disebut khomer. Kategorinya khomer. Dan kalau banyaknya khomer, banyaknya haram, sedikitnya ya haram, walau setetes apapun namamu itu ya. Dalilnya begitu aja. Ya tetap haram karena mau ngombe wake haram, sithik ya haram, go jamu ya haram, untuk obat, alasan obat kalau mang tahu itu alkohol ya haram. Karena dalilnya begitu itu. Nah, karena tubuh ini kan tidak mungkinlah kita campur karena kebaikan itu tidak bisa dicampur dengan keburukan. Wong mas air dan minyak saja tidak bisa disatukan, apalagi ini batil dan hak. Maka tidak bisa, halal dan haram tidak bisa disatukan. Halal ya halal, haram ya haram. Jadi satu tetes, satu lukmah makanan minuman yang masuk ke dalam perut dan kita tahu, maka 40 hari ibadah kita tidak diterima Allah. Kiai saya dulu bilang begini, nek ana wong sing mati sebab khomer, katakan pemabuk mati, walaupun kecelakaan, walau jasadnya, mayitnya dihadapkan ke kiblat, dudah
mesti melumah. Tidak mau kiblat menolak orang yang mati, yang di dalam perutnya masih ada zat adiktif ini. Naudzubillah min dzalik. Maka hindari sekuat tenaga, walau setetes, walau untuk jamu, walau untuk obat. Maka perhatikan kalau beli obat yang non alkohol, jangan yang mengandung alkohol. Kalau untuk obat nanti ada apa istilahnya, ada rukhsah tersendiri dalam kategori, dalam situasi tertentu ada rukhsah, ada dispensasi untuk obat itu ya. Tapi sudah untuk minum, untuk ini larangan yang jelas. Kemudian apa tadi yang awal soalnya? Yang membelikan, bagaimana? Membelikan. Adapun tentang siapa yang bersangkutan, dalam hadis sangat jelas sekali, la'anallahu, itu ya. Allah melaknat pertama yang memproses khamr itu, kemudian yang memodali khamr itu, yang bekerja berhubungan dengan khamr itu, kemudian yang membelikan, walaupun tidak minum, membelikan, yang membawa, pengojek, Grab, kemudian as-saqi yang menuangkan, bahkan asyahid yang menyaksikan. Itu semua dapat laknat semua. Pemodal, kemudian pekerja, pembawa yang mendapat keuntungan, kemudian yang menuangkan, apa istilahnya, Bartender gitu ya. bartendernya ya, itu sama. Bahkan yang melihat itu sama. Jadi walaupun tidak minum, duduk mereka bersama ya sama. Walaupun tidak minum, membelikan ya sama dapat laknatnya Allah. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini harus dihindari dan itu dianggap pekat ya, penyakit masyarakat. Pemerintah punya undang-undang yang melarang tentang hal itu. Ya, negara ini sebetulnya sudah komplit, sudah punya larangan-larangan. Kalau dulu dianggap piring, tindak pidana ringan, sekarang ya termasuk itu ya penyakit masyarakat, termasuk kriminal itu. Apalagi narkoba, ada kasus, ada peraturan hukumnya tersendiri. Nah, secara sosial kemasyarakatan, secara sosial dan hukum sudah jelas aturannya, apalagi agama. Kan sangat jelas sekali, bahwa sampai lagu-lagu juga ada ya, namanya Miras Santika, gitu kan. Sebetulnya agar apa? Larangan ini tuh sampai ke telinga masyarakat, sampai ke level paling bawah. Kalau Lebih lagu mudah dipahami. Kalau lagu itu kan sampai trust yang paling bawah pun pasti mendengar itu. Lagunya Pak Roma Irama siapa? Miras Santika itu. Itu hebatnya lagu kan begitu. Itu tadi yang terakhir itu ya, nampaknya juga menjadi apa ya, sangat berat gitu. Yang menyaksikan ya, sama dengan riba, dia itu dosanya hampir sepadan dengan riba. Riba juga begitu, pemodal, pekerja, penikmat, penulis, penyaksi, itu semua juga dapat laknatnya itu ya. Naudzubillah min dzalik. Iya, terima kasih untuk Bang Joni, pertanyaan Anda di pagi ini luar biasa. Ada juga yang sudah masuk nampaknya di telepon, Yai. Ada siapa ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi beratangkep pegile niku wau masalah minuman. Niku minuman diparingi es. Kula teng griya sadean es. Mundhut teng griya kula. Ngoten niku kula nderek. Niku wau masalah niku ana apa mboten? Ambok sing cetha minuman apa ngono iki? Nggih, minuman niku wau, botol niku wau. Botol isine macam-macam, kecap napa sirup napa sing perjelas mawon. Itu minumane miras niku lho iki. Miras nggih, minuman keras. Niku tetanggi kula wonten ngoten niku, temundute es tenggen kula. Terus niku kangge es niku wau, es minuman niku wau. Kula pripun niku? Kalau jenengan tahu tujuannya untuk itu, jenengan yo melok nyuple dosa. Ngoten. Iya, tapi kalau zahirnya syariat, jenengan ya ndak dosa sampean jual es batu. Nggih. Tapi kalau karena jenengan tahu tujuannya untuk itu, ya jenengan ikut nyumbang dosa, nyumbang seger gitu.
Nggih. Ngaten kelak-kelak mawon nggih. Nggih kalau tahu ya, Nggih. tapi jangan profesional seperti halnya orang jual peso itu kan enggak apa-apa boleh, tapi kalau tahu untuk membunuh orang ya ikut dosa. Jual ayam aduan. Kalau tahu itu untuk aduan kok dijual ya ikut dosa. Berarti memfasilitasi gitu. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katanya enggak sepaket sudah seger katanya. Ternyata masih butuh penyegar lagi. Bahkan kalau sekarang banyak yang oplosan begitu. Ayo kurang Dicampur seger kan. obat Karena nyamuk, dicampur dunia seperti itu kan ya enggak ada batas enak ya. Jadi ya enak kurang enak. Contohnya yang sudah minum apa itu ya yang topi miring apa yang topi jejek atau yang apa itu produknya macam-macam ya. Sudah pernah Mas itu Mas? Saya kalau pakai topi miring pernah ya, tapi kalau untuk yang minuman janganlah. Ada opo brandy, vodka, Manson, KTI, bir bintang, kolesom. Ya kok tahu pengalaman. Itu walau presentasinya kecil katakan 0,5% itu tetap haram karena rumusnya Homer itu kathiruhu haramun qaliluhu haram. Kalau banyaknya haram sedikit ya haram. Walau 5% katakan tetap haram. Maka produk-produk tertentu itu mengandung itu loh. Kadang juga bingung, kadang ada radio yang juga itu juga bingung saya. Ada yang haram-haram juga. Entah radio mana enggak tahu saya. Bukan sini. Bukan sini. Saya enggak pernah dengar. Iya. Nah, itu juga walaupun 0,5 itu ya tetap itu mengandung khamr yang terbaca, kecuali khamr yang tidak terbaca. Contohnya kandungan alkohol yang tidak terbaca. Contohnya kandungan alkohol alami dalam buah-buahan atau makanan. Itu kan tidak terbaca. Nasi ya semua, karena semua makanan yang mengandung gula dan karbohidrat akan menjadi khamr juga pada akhirnya. Ya, nasi pun bisa mengandung khamr kalau dalam batas waktu dan fermentasi. Tape itu juga sangat mungkin menjadi khamr kalau dalam batas waktu dan fermentasi. Tapi kan tidak terbaca ketika dimakan masih tape ya halal, ketika masih nasi ya halal. Anggur buahnya ya halal, tapi kalau sudah difermentasi ya menjadi haram. Nabi pernah diperaskan anggur ya, itu sehari diminum, 2 hari masih diminum, 3 hari suruh buang. Itu artinya kalau sudah mungkin menjadi mengandung khamr ya harus dibuang. Sepertilah yang layak di masyarakat daerah tertentu ya ada namanya legen itu ya. Legen itu kan berarti cairan yang baru diambil dari pohon aren itu ya. Nah, diturunkan itu mengandung alkohol tinggi itu, diminum begitu. Segernya rak karu-karuan. Tapi itu kalau masih batas sehari 2 hari ya boleh diminum. Kalau sudah 3 hari ya dibuang karena pasti alkoholnya semakin tinggi, sudah menjadi tua nanti. Nah, tua berarti sudah masuk ke khamr itu loh. Maka kalau masih awalan ya boleh, tapi sudah menjadi tua ya jangan. Tapi tua-tua sekarang itu mungkin yang entah tua kelas berapa, kita sudah tidak ada yang minum sekarang. Ya lebih trennya ke minuman kemasan yang modern gitu. Jadi haram ya tetap haram walau sedikit tentang khamr ya itu. Terima kasih penjelasannya. Ada juga Bu Sri. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali ke tema ini kayaknya. Kalau orang yang hidupnya pas-pasan seperti saya ini, batasan yang bisa dikatakan sombong itu seperti apa Abah? Mohon pencerahannya matur suwun. Ya hati masing-masing ya. Sombong itu ada di hati. Bukan dalam wujud kebiasaan atau zahirnya. Tapi larangan hadis tadi itu kan memakai sesuatu yang bisa menyebabkan orang sombong. Itu harus dihindari. Walaupun mungkin hal itu murah, tapi kalau kita memakainya sombong ya dihindari. Berarti itu berpotensi merusak hati kita. Kalau kesombongan kan larangannya bukan hanya masalah ibadah atau non ibadah. Tetap bereaksi sombong dan itu tidak baik. Beda dengan riak. Kalau riak kan ada batasan hanya dalam hal ibadah. Kalau hal ibadah kita tidak boleh riak, tapi dalam keduniawian kita masih boleh riak, bahkan
menjadi bagian yang dianjurkan sebagai wujud bercerita atau tahadutsil nikmah kan boleh. Wong wedok duwe gelang ya dinggo dipamerno ngalor ngidul ya mosok disimpen ngisor bantal kan malah salah gitu. Punya mobil ya dipakai ngalor ngidul mosok munggah mudun ya salah. Artinya uangnya barang dunia ya harus dipamerkan. Dalam arti harus itu karena barang dunia kalau tidak dipamerkan bisa menjadi fitnah. Contohlah panjenengan Mas Cucuk bikin rumah bagus itu kalau nggak dipamerkan orang pasti fitnah, Iku ndak mek tuyul lah. Baru cerita nun saya alhamdulillah niki beradol sawah kalau kuat nggih omah kan gitu ya. Oh adol sawah toh ya, tidak jadi fitnah. Kalau enggak diterangkan, diceritakan, dipamerkan malah jadi fitnah. Tapi tentang ibadah kita, haji kita, umroh kita, zikir, puasa, sholat, sedekah itu yang tidak boleh dipamerkan. Kalau dipamerkan menjadi riya itu. Beda dengan kesombongan. Sombong itu apapun yang menjadikan sombong tidak boleh. Hal keduniawaan walau kecil sekalipun kalau menjadikan sombong tidak boleh. Nah, pengertian sombong itu merasa lebih daripada yang lain gitu loh. Tapi kalau halang barang begini biasa aja kok. Maka untuk memanajemen hati kan kalau menyikapi dunia kan sederhana. Barang mengkini kok. Barang bakal rusak kok. Gitu sederhana aja. Agar tidak ada kesombongan dalam hati. Jadi ketika kita merasa lebih daripada yang lain dalam hal ibadah ataupun muamalah, ya itu adalah sombong. Dan itu harus ditinggalkan karena hadisnya lebih sangar lagi. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratan minal kibri. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sombong walau satu dzarrah, walau satu biji bayam, semut pudak terkecil. Ya, yang terkecil apa? Molekul. Satu atom molekul walau kecil. Nah, itu tidak boleh. Ada juga yang sudah masuk di telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang yang memakai uwul dengan sutra itu apakah sama larangannya? Terima kasih dari Pak Purwadi Alastowo. Baik, wol itu kalau tidak salah Pak bahannya dari bulu domba. Wol yang asli ya itu dari bulu domba, dari itu bulu kambing yang diseleb, dimasak jadikan bahan wol itu. Kalau sutra kan dari ulat, dari kepompong ulat sutra. Ulat sutra itu kalau daerah Padi ada produksinya itu di mana itu yang makanannya dari pohon murbei itu loh, murbei itu. Itu kemudian ulatnya diternak, nanti ulatnya bikin rumah, nanti rumahnya ulat kemudian dipintal, kemudian diproses menjadi benang sutra, kemudian bisa menjadi kain dan sebagainya. Itu beda Pak dengan yang dari wol. Kalau wol itu yang asli dari bulu domba. Jadi kambing domba itu kan rambutnya kan panjang ketel putih tuh Pak ya. Nanti dalam beberapa bulan harus dicukur. Nah, bulunya itu nanti dimasak, diproses menjadi kain namanya kain wol. Jadi konsekuensi hukumnya berbeda. Ada juga ini ya, nampaknya juga masih banyak pertanyaan kita dari Pak Guh di Juwana. Mau tanya Pak Yai. Iya. Katanya seorang pemimpin harus sederhana. Nah, mengapa pemimpin di Arab Saudi kok apa-apa terbuat dari emas? Misal mobilnya dilapisi emas, keran air dari emas, gagang pintu dari emas, dan sebagainya. Untuk yang kedua, anak-anak muda sekarang hobinya hanya motor-motoran dan kongko-kongko. Kok tidak ada yang sholat, itu bagaimana Pak Yai? Dari Pak Guh di Juwana, terima kasih. Iya Pak Guh, bagus sekali. Ya Arab Saudi bukan simbol Islam, sekali lagi. Arab Saudi bukan simbol Islam, walaupun Islam datangnya dari Arab. Kiblat umat Islam bukan apalagi kerajaan Saudi sekarang, bukan. Kiblat kita adalah Rasulullah dan pribadi Rasul Muhammad SAW. Arab itu belum tentu Islam loh ya. Para pangeran-pangeran Arab belum tentu mereka mukmin yang taat. Jadi tidak boleh mengkiblatkan Islam dengan kerajaan Arab, orang Arab, tradisi Arab, atau sistem di Arab, tidak boleh. Kalau tentang sholat dan akhlak
atau Islam keseluruhan, ya pribadi Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswah yang baik, tuladan yang baik ada pribadi Rasul Muhammad SAW. Bagaimana kehidupan Rasulullah? Rasulullah itu kaya raya, tapi sangat bersahaja. Bukan Sayyidina Umar pernah menangis di hadapan Rasulullah berhubungan dengan bekas yang menempel di pipi Rasul setelah bangun tidur. Karena Nabi itu seorang sultan, seorang nabi, Rasul kekasih Allah, pemimpin umat dunia akhirat. Tapi tidurnya hanya beralaskan nek cara wong Jawa kloso yang terbuat dari anyaman daun kurma, sehingga ketika tidur membekas di pipinya. Tadi Sayyidina Umar pernah, ya Rasul, raja rada di sana tidurnya di spring bed yang mahal, yang kendul-kendul, lem permadani sutra yang mahal-mahal. Kemudian semua dilapisi emas dan sebagainya. Ya kenapa? Engkau kan kekasih Allah. Kenapa ya Rasul? Mintalah pada Allah. Nabi menjawab dengan senyum ringan, aku ingin kenikmatanku, kemuliaanku kunikmati di akhirat kelak bersama umat-umat beliau. Bayangkan begitu bersahajanya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi jangan pernah punya anggapan atau dalam mindset kita umat Islam, kalau Islam itu rujukannya ke Arab, raja Arab, pangeran Arab. Oh tidak, Islam bukan Arab walau asalnya dari Arab. Ya, Islam bukan Arab walaupun Islam kitab sucinya berbahasa Arab. Nah, bukan. Lah mestinya raja-raja Arab itu yang menjaga Islam karena sumbernya dari sana. Sampai Nabi kan pernah mengatakan cintailah Arab karena 3 hal. 1, karena saya orang Arab. 2, Al-Quran ditulis dengan berbahasa Arab, bahasa surga bahasa Arab. Alasan 3 itu. Bukan karena sistem pemerintahannya, bukan karena kemegahan raja-rajanya, enggak. Nah gitu ya. Kemudian ditafsir, bagaimana kalau raja yang menggunakan, nah itu memang diperbolehkan. Ulama memang tidak serta-merta keharaman itu tidak dalam arti ada batasan. Kalau raja wong sogawe ya haknya memang itu diperbolehkan dalam ranah privasi. Katakan itu di dalam kerajaannya, itu di dalam kekuasaannya, di rumahnya, dan dia seorang raja sebagai wujud kebesaran dan keelokan sebuah kerajaan itu diperbolehkan. Tapi untuk rakyat seperti kita, paribasane wong tuh golek tuh minyak goreng ora kuat tok. Ale ape cendokan mas barang ya. Beda ceritanya. Iya. Seperti halnya ketika seorang mukmin bagaimana hukumnya mayit dipeti ya. Kalau raja ya boleh raja kok. Tapi kalau rakyat jelata kan jangan loh. Apakah boleh kuburan raja dibangun? Ya boleh, wong raja kok. Ada kemuliaan yang diberikan manusia terhadap kelompok-kelompok kaya ini. Beda ketika orang mukmin muslim ya enggak perlu toh gitu. Ada batas kemuliaan gitu. Iya, ada juga yang sudah masuk di telepon ini, sudah menunggu dari tadi. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke, nampaknya juga sudah terputus ya. Terima kasih untuk juga yang sudah masuk lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari siapa di mana, Bapak? Dari Ambawah di Tayu. Nggih. Badhe nyuwun pirsa Pak Yai. Nggih. Nika wonten masalah di daerah Tayu. Wonten salah siji seseorang yang mati tenggelam, tidak diketemukan jasadnya. Apakah boleh didoakan Yai? Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 kelompok kematian yang termasuk syahid dunia. Di kelompok syahid di dunia. 4 kelompok ini pertama apa? Ibu yang syaratnya mereka beriman. Mereka beriman, ibu yang meninggal dalam proses persalinan. Ibu yang meninggal dalam proses persalinan selama dia beriman, maka matinya syahid dunia.
Nomor 2, orang yang meninggal karena akibat bencana alam. Bencana alam itu gunung meledos, banjir bandang, tsunami, tsunomo, ya angin puting beliung gitu ya, seperti kemarin katanya ada, semoga terselamatkan semua. Itu yang meninggal dalam akibat itu maka syahid dunia. Kemudian orang yang termasuk tertimpa benda berat, keberian wit, kegelundungan watu, itu ya termasuk itu ya. Orang yang mati karena pandemi suatu penyakit. Dalam hadisnya orang yang mati karena sakit perut, kolera dan sebagainya, berarti pandemi lah itu. Orang yang mati karena pandemi itu mungkin korban-korban corona kemarin, COVID-19 itu ya masuknya ya ke syahid dunia. Kemudian orang yang mati karena tenggelam, terbakar, ini syahid dunia. Syahid dunia artinya apa? Mereka nanti diwelasi Allah. Tidak ada proses pertanyaan alam kubur. Tidak ada proses pertanyaan alam. Jadi tidak ada registrasi di akhirat, di alam barzah. Malaikat tidak harus man robuka, man dinuka, tidak usah. Kalau mukmin ya langsung ditaruh di tempat tertentu, di alam tertentu, ya. Kemudian dijadangkan ke masuk surga, dicadangkan ke surga. Belum ke surga tapi dicadangkan di surga dalam alam tertentu, ya tidak dibariah pada umumnya, tapi mereka diberi kenyamanan atas kemuliaan akibat meninggal dalam satu kondisi. Itu juga welasi Allah itu. Tadi sudah masuk pada penanganan khusus istilahnya itu, dari jalur khusus. Didoakan boleh. Kalau mukmin ya didoakan, karena mendoakan orang mukmin baik yang hidup dan mati adalah perintah Allah dan sifatnya orang mukmin. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi orang-orang dahulu dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan seterusnya sampai hari kiamat itu kalau berdoa, ya Allah ampuni saya dan orang-orang yang mendahului saya yang beriman yang telah meninggal dunia. Jadi mendoakan orang mati itu karakter orang mukmin. Ya selama mereka beriman pada Allah. Kalau tidak beriman ya tidak boleh didoakan. Dalam arti sudah meninggal tidak boleh didoakan. Nah gitu. Itu Pak ya. Jadi kalau sudah meninggal tenggelam ya boleh didoakan, boleh tidak. Tapi sebagai orang mukmin didoakan saja. Minimal mendoakan agar amal baiknya diterima Allah. Didoakan agar diampuni Allah dosa-dosanya. Tapi dengan kesyahidan itu kan sudah diampuni Allah sesungguhnya. Nah gitu. Kemudian ampuni, tinggal doa baiknya semoga diterima Allah. Sehingga nanti dia itu pada proses memasukkan ke surga ditempatkan surga dalam tingkatan tertentu sesuai amalnya ya. Gitu kan. Sementara dia dalam proses penanganan khusus, nah, karena ruh itu kan min amri Rabbi, urusan Allah. Ada alam khusus namanya alam amar. Rohnya wali sama rohnya orang biasa itu tidak sama tempatnya. Rohnya orang kafir dan orang munafik itu beda, tempatnya berbeda. Nah, itu tadi tidak sama, ada perlakuan khusus itu, ada perlakuan khusus yang dilakukan oleh malaikat terhadap roh-roh inilah. Terus rohnya orang yang dalam kategori 4 itu juga dalam penanganan khusus oleh para malaikat, tidak seperti layaknya orang. Maka ketika kita ziarah kubur itu kan punya eksis beda. Kalau ziarah kubur terhadap yang tujuannya hanya ingat mati itu termasuk ziarah kubur siapa saja, termasuk wong kafir pun boleh. Artinya menilai kubur tok ono pun boleh, tanpa berdoa, tanpa salam. Itu sudah mengingatkan mati, setidaknya tekan nang kuburan delok patok, ya Allah, aku sok ya bakal mati ngene. Itu sudah dapat pahala mengingatkan mati. Kemudian kalau kuburan itu sudah kuburan orang mukmin, ya kita punya hak mendoakan mereka, doakan mereka, datang berziarah untuk mendoakan mereka. Tapi kalau kuburannya orang-orang solih, orang-orang alim, ulama, pejuang-pejuang Islam, syuhada, sholihin, kita boleh tabarruk di situ. Ngalah barokah maksudnya ya Allah berilah saya kebaikan seperti kebaikan orang itu. Gitu. Nah itu
Karena rohnya mereka pun dalam tingkatan alam yang berbeda, walau satu alam amar, tapi ruang yang berbeda. Namun mereka saling bertemu bisa. Iya, ini mudah-mudahan juga jelas untuk kita. Ada juga yang sudah masuk dari Pak Supardi Pagendisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak macam-macam sholat sunnah. Mungkin banyak orang yang jarang melakukan, seperti sholat sunnah awabin, sholat sunnah kafaratil iman, lidaf'il bala, kafaratil dzunub, kafaratil baul, dan sholat sunnah lil unsi. Sholat-sholat sunnah seperti ini mempunyai makna apa? Terima kasih. Ya, sholat itu kan cara berkomunikasi dengan Tuhan. Sholat itu juga cara berdoa. Kalau kita jelaskan menurut bahasa, menurut lughat, menurut etimologi itu kan, sholat itu ya doa, sholat itu ya doa, sholat donga gitu. As-sholatu az-zikir, sholat itu juga zikir juga. Jadi sholat itu doa. Jadi orang bersolat itu ya berdoa. Artinya dalam pengertian lughat, karena berdoa itu ya untuk siapa saja, untuk apa saja. Secara terminologi atau secara syar'i, secara istilah fikihnya ya doa yang diawali dengan takbiratul ihram, dengan gerakan tertentu dan doa tertentu yang diakhiri dengan salam. Artinya tetap dengan doa, masih doa lagi, doa dengan gerakan dan doa tertentu. Tertentu artinya tidak boleh memasukkan unsur doa tambahan selain doa sholat. Maka terkadang ada yang ya penceramah atau ustadz yang masih menyarankan menambahkan doa dalam sujud terakhir itu dengan dalih Allah dekat dengan hambanya di saat sujud itu. Maka berdoalah sebanyak mungkin pada waktu sujud atau selama mungkin. Sehingga mereka menambahkan doa di luar doa sholat, bahkan doa dalam bahasa keseharian. Ini saya kira perlu dikaji ulang dan mengkaji ulang. Karena semestinya begini pengertiannya itu. Dalam sujud itu nama lain sholat. Bukan dalam wujud sujud yang kemudian menambahkan doa itu enggak. Justru itu akan bertentangan dengan hukum konstitusi sholat. Yang shollu kama ra'aitumuni an usolli. Ya sholatlah kamu seperti kamu melihat sholatnya saya. Rasulullah bilang begitu. Berarti ada framing yang dibangun Rasulullah. Nah sholat kurang oleh ngarang gitu loh. Berarti pengertian yang salah, pengertian yang paling dekat seorang hamba danku adalah sujud. Lah, sujud itu nama lain sholat, gitu loh. Ya sujud ya sholat, maka disebut masjidun. Kamu sholat di mana? Di masjid. Apa masjid itu? Tempat sujud. Ya, berarti masjid itu tempat sujud. Isi makan kan itu masjidun kan? Nah, jadi tempat sujud. Kalau musola tempat sholat. Lah kata masjid itu ya sangat banyak sekali dalam hadis dan dalam terminologi tempat ibadah. Ya masjidun itu ya untuk fisiknya ibadah itu. Nah berarti bukan kok sujud kemudian menambahkan ya Allah Gusti rezeki kuatah. Enggak begitu. Karena dalam doa sholat, dalam keseluruhan sholat itu sudah berdoa, ada doa yang dianjurkan Rasul, semua yang berhubungan dengan hajat hidup manusia. Seperti pada waktu duduk di antara dua sujud kan kita sudah berdoa, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kan 8 pokok kepentingan manusia sudah ada. Ya sampai rezeki sudah diminta di situ, kurang apanya? Sehat sudah diminta, derajat semua sudah diminta. Mau doa apa lagi? Nah, ada yang masih menerangkan, sujud kamu doa yang panjang,
tambahi doa kan lebih dekat dengan Allah. Itu maksudnya sujud itu ya sholat itu gitu loh. Yang sholat kamu artinya sujud kamu tuh dinikmati, sholat kamu tuh dinikmati. Dinikmati karena waktu sholat itulah dekat dengan Allah. Apapun sholatnya. Lebih-lebih kalau sholat kan sudah dikategorikan yang wajib dan yang sunnah. Sunnah itu ada sunnah mandzubah, ada sunnah nafilah, ada sunnah mutlaqah. Jadi pengertian sunnah pun banyak, itu harus mengaji banyak hal ya. Nah, jadi karena ada wajib kan jelas ada dua, wajib ain dan wajib kifayah. Yang ain seperti yang individual, 5 waktu itu ain gitu ya. Kemudian yang kifayah, yang kolektif itu yang jenazah. Kalau sunnah kan ada sunnah mandzubah, ada nafilah. Mandzub artinya sunnah-sunnah, yang mau monggo, yang enggak mau enggak apa-apa. Yang nafilah kan sangat dianjurkan sebagai wujud tambahan mendekatkan diri pada Allah. Jadi kelasnya berbeda walaupun sunnah. Ada sunnah mutlak, ya sunnah mutlak itu artinya ya sunnah apapun boleh, siapapun boleh, kapanpun boleh. Begitu. Bahkan tanpa alamat pun boleh, nama sunnah mutlak itu. Sudah tahajud, sudah witir, sudah sholat semua. Pengen sholat, ya sholat aja. Sholli sunatan, Allahu Akbar. Namanya mutlak namanya. Apalagi dialamatkan, diniatkan, ya boleh karena dalam masuk doa. Aku mau sholat tak ingin faroi imanku, aku sholat tak ingin faroi najisku, aku mau sholat untuk ketetapan iman, mau sholat, ya boleh semua. Aku mau sholat untuk tolak bala, ya boleh. Boleh semua. Aku mau sholat agar biar bayar utang, boleh, untuk bisa bayar utang. Namanya sholat liqadha'id dain. Nama sholat kan doa. Sholatnya nanti setelah sholat berdoa, ya Allah berkat bayar utang ya. Tapi jangan sujud nyebutnya ya. Itu tadi boleh saja. Iya, dan sayang banget ini ya, waktu kita terbatas di pagi ini. Mohon untuk kesimpulan dari pembahasan kita yang luar biasa menarik di pagi ini. Ya, sholat itu mi'rajul mu'min gitu ya. Sholat itu sebagai mi'rajnya mukmin, artinya pertemuan seorang mukmin dengan Allah itu ya pada waktu sholat itu. Maka nikmati sholat, rindukan, nikmati dan gunakan untuk melaporkan apa yang menjadi masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah mi'rajnya adalah ke Sidratul Muntaha, kita adalah sholat. Ya di sholat itulah kita bertemu dengan Allah dalam arti bertemu ruh kita dengan kuasa Allah. Maka jadikan sholat sebagai meditasi tertinggi. Jangan ada hal yang bisa mengalahkan kenikmatan sholat. Semedi, yoga, apalagi semedi, yoga, meditasi, semua harus terkalahkan dengan sholat. Dan jangan pernah membenarkan atau mengiyakan kalau ada hal yang lain yang bisa mengalahkan sholat dan ekses daripada sholat, dampak daripada sholat. Tidak ada. Sholat adalah meditasi tertinggi. Maka dari itu kembali pada tema, seorang mukmin ada batasan, ada larangan. Ya, karena mukminlah yang menjadikan kita itu terlarang. Maka tentang pakaian, tentang berhias pun dilarang, diatur dalam Islam. Karena Islam itu sesungguhnya ya larangan, Islam itu sesungguhnya ya anjuran, Islam sesungguhnya itu ya tarhib wa tarhib itu. Sehingga ketika kita sudah ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, pada saat itu pula kita harus tunduk dengan aturan Allah dan Rasul Muhammad SAW. Sehingga batasannya sudah jelas, ini halal yang boleh dilakukan, ini haram yang wajib ditinggalkan, ini makruh, ini sunnah dan sebagainya. Dan emas dan sutra baik digunakan atau dipakai itu dihukumi haram. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mitra Pas, perjumpaan kita akan kembali hadir nanti di Ahad depan Mitra Pas di jam yang sama di frekuensi kesayangan kita Pas FM Pati. Tentu juga barangkali saya pribadi mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja Anda ikuti kajian kitab Targhib wa Tarhib, rangkaian hadis-hadis yang tercantum dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adim Al
Owi Al-Mundiri. Acara ini bisa Anda ikuti setiap hari Ahad dari jam 5 pagi. Dan ikutilah Mujahadah Dzikrul Ghafilin Warotibul Hadat dan kajian kitab Tajul Arus karya Syekh Tajidin Athoillah As-Sakandari setiap Sabtu malam Ahad setelah Isya. Kajian kitab Tanwirul Qulub setiap hari Selasa malam Rabu jam 9 malam. Dan wirid manakib Fathullah dan kitab Nasoihul Ibad setiap Kamis malam Jumat jam 9 malam. Anda juga bisa mengikuti pengajian Rabu pagi Duha Mubarak untuk muslimin dan muslimat beserta kajian kitab Kasyifatus Saja karya Syekh Nawawi Al-Bantani jam 10 pagi. Ajak ikhwan Anda untuk hadir bersama di Pondok Pesantren dan Majelis Dzikir Raudhatus Salam Tambaharjo Runting Pati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.